Gila, ngeri banget ini guys. Prabowo dikerjain abis-abisan sama Bang Setan Indonesia guys. Ini betul-betul ngeri sih. Lu tau lah Indonesia ini negara besar, punya cita-cita mulia mau mensejahterakan bangsa kita sendiri. Makanya wajib ya Indonesia tumbuh, ekonominya GDP kita harus tumbuh 8% guys. Karena kalau ekonomi kita naik besar, udah pasti lu semua, kita semua tambah kaya raya, tambah sejahtera. Cuman sayangnya nih ada banyak pengkhianat di Indonesia ini. Ya salah satunya apa? Lu tahu ya, banker ini duitnya banyak triliunan tapi nggak dipakai buat mensejahterakan rakyat lo. Enggak, sama sekali enggak. Yang dia pakai apa? Cuma parkir. Duitnya malah dia tabungin lagi di Bank Indonesia, di deposito Bank Indonesia, ada SRBI lah, ada juga yang ngendon di SBN lah, dan ini bahaya buat ekonomi kita. Dan Prabowo harus tahu ya, kalau lu itu lagi diserang. Dan jangan pernah bermimpi ekonomi bisa tumbuh 8% kalau kita masih ada para pengkhianat bangsa ini guys. So kalau lu penasaran gimana sih cara mereka menghancurkan ekonomi kita secara struktural, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman lu kemarin lihat lah ya, Menteri Favorit Rakyat Indonesia, Purbaya Sadewa, itu kemarin itu abis marah nih, dia sewot nih. Ternyata banyak duit bank yang masuknya ke SRBI. SRBI ini ya ibaratnya duit tabungan lalu nabung di Bank Indonesia. Dan duitnya itu yang ditaruh ke sana bukannya makin kecil tapi makin gede. Dan wajar dia kesel. Kenapa? Karena menurut Purbaya, duit yang parkir di Bank Indonesia itu udah tembus 1.000 triliun. Wih, ngeri banget guys, ribuan triliun loh duitnya parkir di Bank Sentral Indonesia. Dan ini bahaya karena akibatnya apa? Nggak ada likuiditas sektor-sektor produktif di Indonesia. Mereka mau minjem kredit ke bank, mereka mau ekspansi usaha, jadi nggak bisa guys. Ini ngeri. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, kita cek dulu faktanya nih. Kita ada data per bulan November nih, November 2025 SRBI. SRBI ini kepanjangannya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, atau simpelnya beginilah. Lu kan nabung ke bank lu mungkin ada Bank Himbara di situ. Bank Himbara ada duit, dia ada dua pilihan guys. Duitnya itu either dia kucurin lagi ke bawah, namanya juga bisnis perbankan kan simpan pinjam ya. Jadi dia tarik duit lu dalam bentuk simpanan atau deposito, lu dapat bunga nih 5%. Habis itu duitnya diapain? Dia pinjemin ke orang lain 12%. Selisihnya 7%. Itulah cuannya dia. Tapi ada juga caranya dia nabung ke atas guys. Ke bosnya nih, juragannya yang namanya Bank Indonesia, buka tabungan juga. Tapi lu sama gua nggak bisa nabung di situ. Yang bisa nabung di situ adalah perbankan. Jadi bank-bank swasta, bank-bank dalam negeri, mereka bisa jadi kliennya Bank Indonesia, nabung di sana, nabung di SRBI, bunganya gede. Makanya lu jangan heran. Kita cek dulu datanya Purbaya, bener nggak sih ada ribuan triliun yang parkir di sana? Kalau gua cek jujur tidak betul. Kenapa? Karena berdasarkan data bulan November 2025, duit perbankan kita yang mampir di SRBI per bulan November 2025 itu 618 triliun. Oh berarti bagus dong, gak ada masalah dong? Enggak juga. Ya memang gak nyampe 1.000 triliun, amit-amit kalau nyampe 1.000 triliun mati lu semua kecekek karena gak ada duit, kering di bawah. Yang jadi masalah adalah ini naik terus. Teman-teman tahu per bulan Juni duit kita yang mampir di Bank Indonesia itu 523 triliun di SRBI. Naik lagi ke bulan Juli, Agustus, September, Oktober, akhirnya sampai bulan November kemarin di angka 618 triliun guys. Kalau lu lihat selisihnya itu hampir 100 triliun. By percentage, this is a lot of money. Kenapa? Karena growth-nya itu hampir 20%. Artinya makin banyak banker-banker kita yang pemalas guys. Duitnya nggak dikucurin ke kredit, malah dia tabung ke atas, ke juragannya nih. Dan ini bahaya. Kenapa? Ya lu tahu dulu, kita flashback dulu lah ke zaman dulu. Pas Purbaya dilantik, apa yang dia lakukan bulan Oktober 2025, dia punya kebijaksanaan untuk tarik duit negara kita. Dari Bank Sentral dia tarik ke Himbara, 200 triliun. Harapannya baik. Kenapa? Ya biar perekonomian bertumbuh, dibanding duit parkir aja di sana kagak ada gunanya. Sadis juga karena dibawa duit kering nih. Akhirnya Purbaya punya kebijaksanaan, ambil itu dari atas, taruh ke bawah. Tentunya negara nggak bisa lah bagi-bagi duit, helikopter duit emangnya. Kagak bisa ya pakai bank. Bank diharapkan menyalurkan kredit itu. Di top up lagi sama Purbaya di bulan November 2025 injek lagi 76 triliun guys. Jadi kalau di total itu ada 276 triliun duit kita tuh yang dipindahin sama Purbaya dari Bank Sentral ke sistem perbankan kita dengan harapan kredit bertumbuh, ekonomi bertumbuh. Dilala memang capcay ini bank-bank Himbara ini, bang semua. Apa yang terjadi? Ternyata duit yang dikucurkan itu bukannya didistribusikan, dikasih pinjaman ke pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Indonesia. Enggak. Terus kemana? Ya lu udah tau lah kemana duit itu. Makanya Purbaya marah. Apa yang terjadi? Dia tarik 75 triliun dari bank-bank pemerintah itu. Karena gak kepake. Udah dibanding sama bank-bank ini juga gak becus, banker-banker kita Apa yang terjadi? Duitnya dia tarik. Yang jadi pertanyaan ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, lu harus berpikir, kenapa ditarik duit itu yang harusnya ditaruh di sana diinjeksi ke bawah? Kenapa? Ya inget, karena awalnya
Kita pengen ekonomi kita tumbuh, pengucuran kredit lancar. Tapi ternyata enggak. Data menunjukkan, ini data Bank Indonesia nih, per November 2025, kredit perbankan cuma tumbuh 7% guys. Tumbuh 7%. Padahal targetnya itu sampai 11%. Jadi di bawah standar nih pertumbuhan kredit kita, stunting bisa gue bilang nih. Brengsek memang. Dan lu tahu dong kenapa bisa stunting? Karena ternyata ada ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah, eksekutif, dan bank setan. Ya maksud gue bank sentral. Kenapa bisa? Simpel aja. Lu tahu Prabowo nih, kenapa gue bilang Prabowo dikerjain habis-habisan? Prabowo itu pengen ekonomi tumbuh 8%. That's a good thing, bagus, mulia, harus kita dukung. Tapi pertanyaan adalah, apakah Bank Indonesia punya visi misi yang sama? Apakah Bank Indonesia bekerja untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah Bank Indonesia kesetiaannya pada Republik ini? Lu bisa cek kewarasan. Kenapa ada ketidaksinkronan nih kebijakan? Simple, yang pertama, pemerintah kan punya fokusnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika pemerintah menempatkan dana di perbankan, harapannya inilah stimulus fiskal, belanja negara banyak, konsumsi jadi tumbuh, kredit ngebut, ekonomi gerak cepat. Bagus nggak? Ya bagus banget guys. Tapi masalahnya ketika bos-bos nih, dewa-dewa Tuhan, manusia setengah dewa nih, itu punya otak yang agak miring sebelah. Kenapa? Udah tahu pemerintah mau gaspol, belok kanan. Tapi ternyata lu tahu Bank Indonesia fokusnya apa? Katanya jaga stabilitas, tapi gue juga tahu stabilitas mana yang dia jaga. Ya mungkin inflasi, mungkin nilai tukar rupiah, tapi kayaknya nggak bagus juga tuh kerjanya tuh. Terus apa lagi? Ya risiko global mereka harus perhitungkan. Ujung-ujungnya apa? Ketika pemerintah mau gaspol, suku bunga itu masih ketat, masih tinggi sebetulnya. Likuiditas dijaga banget guys. Ujung-ujungnya apa? Bank jadi lebih konservatif, takut-takut menyalurkan kredit. Ini bahaya, karena akibatnya fatal. Duitnya ada, tapi nggak dikucurin jadi kredit guys. Kenapa duitnya nggak dikucurin jadi kredit? Karena ternyata duit pemerintah ratusan triliun. By the way itu duit pajak lu ya, makanya lu harus denger video Benix ini. Lu harus tonton, lu cermati baik-baik. Kenapa? Karena dana pemerintah yang parkir di bank itu ternyata tidak mengalir ke sektor real, tidak mengalir ke kantong lu, duit pajak lu itu. Tapi dana pemerintah yang masuk ke sistem perbankan malah disetorin ke juragan-juragan, banker-banker itu biar tambah kaya mereka. Lu tambah miskin. Karena bank ternyata lebih memilih nabung duit itu ke SBN lah, ke depositonya Bank Indonesia lah, bukan disalurkan dalam bentuk kredit. Makanya kredit usaha kita nggak tumbuh seperti harapan, tumbuhnya di bawah target cuma 7%. Goblok. Jadi ketika fiskal kita mau ekspansif, ekonomi kita mau tumbuh agresif, ternyata tidak diikuti oleh perkembangan kreditnya juga. Dan ini bahaya guys. Tapi lu harus tahu juga sih landasannya kenapa banker-banker setan itu lebih prefer taruh duit kita ratusan triliun itu ke SBN atau disimpan di Bank Indonesia atau SRBI lah. Kenapa? Ya lu simple lah, kalau lu jadi banker ya, lu ngasih kredit ke UMKM itu juga ada resikonya lu. Analisisnya lebih rumit, ada resikonya, NPL-nya bisa tinggi, non performing loan ya, maksud gua kredit macet. Belum lagi lu ada biaya waktu, tenaga, dan kalau lu bandingin sama lu nabung di Bank Indonesia, mendingan gua duduk-duduk santai, taruh di Bank Indonesia, terima bunganya berapa? SRBI terakhir tuh 4,7%. Jadi lu bayangin kalau lu taruh duit 100 triliun, duduk-duduk ongkang-ongkang kaki, nih banker-banker kepala mati itu dapat 4,7 triliun. Gila. Jadi secara rasional ya perbankan, banker-banker itu ya lu gak usah heran. Namanya juga pemalas, anaknya duduk-duduk santai gedein pantat. Duitnya dia parkirin aja ke bank sentral. Dapat duit, dia gak ada insentif, gak ada motivasi menyelamatkan perekonomian bangsa ini. Gak ada peduli setan dia, lu tambah miskin. Gak ada peduli. Yang penting apa? Dia dapat duit triliunan guys. Sedih nih, sadis banget nih negara ini. Ini gue kasih lu ya, salah satu contoh nih, skenario nih. Kenapa mereka itu lebih pilih duduk santai. Purbaya kasih duit nih 100 triliun. Tadi kan lebih sebetulnya 200 triliun. Ke Himbara, perbankan kita lah, diinjek dana. Let's say mereka parkirin duitnya ke SBN nih. Ini surat berharga negara lah. Intinya lu beli surat utang negara. Ya terakhir tuh bunganya sekitar 5,45%. Artinya duit 100 triliun harusnya nih gue sebagai Himbara nih, ini gue kucurin nih ke bawah nih. Tapi kan memang pengkhianat bangsa nih isinya semua nih. Apa yang dia lakukan sama banker-banker ini? Dia beli surat utang negara. Dapat bunga 5,45%. Artinya duit 100 triliun bakal menghasilkan bunga 5,4 triliun. Resiko kredit ada nggak? Nggak ada. Orang yang jamin negara, surat utang negara. Biaya overhead nggak ada. Duit 200 triliun, tek pindah, beli SBN. Nggak perlu sales, nggak perlu marketing, nggak perlu jualan brosur, nggak perlu sewa booth di mall-mall. Perekonomian nggak muter dong bang. Percetakan nggak ada project cetak brosur dong, nggak ada biaya pasang iklan dong, nggak ada biaya transportasi dong, nggak perlu hire karyawan dong. Nggak perlu. Nggak usah ekonomi tumbuh, yang penting banker ini tambah kaya raya. Jadi untuk duit sama Purbaya, duitnya malah dibeliin surat utang negara. Brengsek lu semua lu, brengsek lu. Asli. Ujung-ujungnya apa? Profit bro. Dia profit 5,4 triliun. Profit triliunan. Sekejap.
Cuman sekejap. Nggak pakai kerja. Dan ini rampok guys, biadab. Sekali lagi gue bilang, kenapa? Lu tahu nggak yang dia beli kan surat utang negara. Negara kita, lu kira kebanyakan duit. Lu tahu nggak kalau banker brengsek itu beli surat utang negara, negara bayar bunganya pakai apa? Pakai apa gue tanya sama lu? Pakai pajak, pakai duit lu. Kan goblok. Purbaya punya duit 200 triliun. Duit pemerintah kan dari pajak ya. Ditaruh ke banker keparat laknat. Sama banker setan ini apa yang dia lakukan duitnya? Dibeliin surat utang negara. Jadi negara bayar 2 kali bro. Gila, duit lu disikat nih sama banker nih. Gila lu. Lu yang disuruh bayar bunga, makanya lu wajib paham apa yang gue ngomongin di sini. Lu wajib share video ini sebanyak-banyaknya supaya lu tahu Prabowo lagi dikerjain nih habis-habisan, dikerjain. Gila, triliunan ini kita bicara nih. Terus pilihan lain apa lagi? Selain itu, gimana cara menghancurkan si Prabowo nih? Simple, duit 200 triliun tabungin di SRBI. Nabung lagi di Bank Indonesia. Teman-teman tahu bunganya juga gede loh. Suku bunga SRBI ya, lu kalau nabung di deposito nih di Bank Indonesia, itu tenornya ada 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Bunganya juga gak main-main loh. Naik terus guys bunganya dari awal tahun 2025 itu bunganya cuma 4,65%. Terus naik jadi 4,67%. Terus naik jadi 4,7% di bulan Oktober. Gila gak lu? Udah jelas negara pengen ekonomi ekspansi, tapi diem-diem duitnya disedok nih. Jadi pemerintah bagiin duit nih 200 triliun. Di belakang layar nih ada anak-anak setan nih, banker setan. Dia tarik lagi duit itu, masuk ke sana. Jadi duit menghilang di masyarakat. Lu paham gak sih yang gue omongin nih? Ini ngeri. Duit yang dikucurin lewat Himbara malah masuk lagi ke Bank Indonesia karena bunganya naik terus, cuan terus. Bayar pakai apa? Pakai duit lu itu. Jadi sama aja skenarionya. Coba lu bayangkan, Himbara dapat duit 100 triliun. Apa yang dilakukan? Kucurin kredit? Tidak, buktinya pertumbuhannya sangat kecil, stunting bahkan. Apa yang dilakukan 100 triliun itu? Beli SRBI bro. 4,7%. Artinya dari 100 triliun banker dapat 4,7 triliun. Nggak ngapa-ngapain. Duit pajak dirampok, duit lu dirampok suruh buat bayar bunganya SBN itu. Kan ngeri. Nah sebenarnya guys ada opsi lain. Opsi lain itu yang ketiga lah. Ini opsi yang waras. Yang seharusnya dilakukan sama mereka. Harapannya ketika bangsa kita mau tambah maju. Mau pertumbuhan ekonomi kita 8%. Apa? Kucurin ke bawah kredit UMKM. Kredit pengusaha, korporasi. Dibantu dong. Lu lihat. Guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR Code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Lu lihat kalau Bank Mandiri ini punya kewarasan, dia ngasih kredit nih ke UMKM. Duit 100 triliun dikucurin ke UMKM, dia dapat bunga 13,5%. Gila ya, bunganya kreditnya 13,5%. Tapi dari 13,5% itu kan nggak net guys, masih ada biaya-biaya lain. Ada biaya apa? Biaya operasional, sewa cabang lah, sewa gedung lah, gaji ini itu namanya biaya overhead. Biaya overheadnya itu 7,06%. Ini mengurangi nih berarti nih. Lu lihat di layar kaca, ada biaya lagi apa? Biaya dana, cost of fund, harga pokok dana buat kredit 3,07%. Ujung-ujungnya profitnya si Bank Mandiri itu cuma berapa? Itulah margin keuntungan bersihnya. 3,37%. By the way ini bukan kata gue loh. Ini kata si Mandiri. Lu bisa lihat di websitenya di layar kaca nih. Di situ lu bisa lihat kalau duit 100 triliun artinya dikucurkan lewat UMKM. Bank Mandiri itu cuannya cuma 3,37%. Artinya mereka cuma dapat 3,37 triliun. Tapi pakai kerja, keluar keringat, capek lu. Cuma dapat 3,37%. Ada risiko kredit gagal bayar walaupun udah dimasukin tuh dalam biaya overhead itu sebetulnya risiko NPL. Tapi lu harus kerja lagi monitoring, analisis kreditnya. Terus belum lagi kalau macet-macet, batuk-batuk lu harus ada tukang tagih kan biaya lagi tuh. Dan duitnya juga gak liquid. Nah, belum tentu dia bayar tuh yang dibawakan. Akibatnya kalau lu pikir mana yang lebih baik? Duit rakyat ini ditaruh ke bawah, kucurin kredit ke pengusaha-pengusaha kecil kita, UKM-UKM kita.
tapi cuma dapat 3,37%, jadi dari 100 triliun cuma dapat 3,3 triliun, atau mendingan taruh di Bank Indonesia aja, ongkang-ongkang kaki dapat 4,7 triliun. Resikonya sangat rendah. Atau lebih gila lagi, beli surat utang negara, dapat 5,4 triliun. Makanya teman-teman jangan heran, banyak banker kita itu pemalas. Sebetulnya isinya orang-orang goblok, gak ada yang bisa kerja. Kerjanya bisanya apa? Ngerampok lu. Cuman lu gak sadar, karena lu bayar pajak terus tiap hari, lu bayar pajak terus tiap kali lu pergi ke April Maret. Lu kan bayar pajak tuh, ada bayar PPN tuh, lu cuma beli roti goreng, lu bayar pajak. Terus duit lu dikemanain? Ternyata buat memperkaya banker-banker itu. Lu paham gak sih yang gue mau bilang ini? Sedih gue, bener-bener sedih. Banyak orang yang gak nge soal ini. Dan kalau lu lihat datanya memang betul. Faktanya kepemilikan SBN ya, surat berharga negara nih, yang dimiliki oleh perbankan itu terus naik. Ini Prabowo dikerjain nih. Tahun 2024 itu cuma 1051 triliun. Tahun 2025 naik 1347 triliun. Jadi kenaikannya 200 triliun. Kok sama persis ya dengan duit yang ditaruh Purbaya ke Imbara. 200 triliun. Kan gila, lu bayangin, inilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita dikadalin habis-habisan guys. Sadis lu ini. Duit pajak lu dipakai buat menggaji banker-banker itu triliunan. Ngeri. Jadi lu bayangkan, kalau ini bukan duit 100 triliun by the way yang kita lagi omongin. Itu kan contoh gua. Lu bayangkan kalau duitnya ribuan triliun. Parkir, diem aja. Di bank setan Indonesia. Apa yang terjadi? Crowding out kredit yang tadinya harusnya ke sektor real. Lu bisnis konveksi, lu bisnis warteg, lu bisnis rental mobil. Bisnis-bisnis lu harusnya dikasih kredit tuh. Tapi enggak mengalir ke sektor real. Duit ribuan triliun parkir di bank setan Indonesia. Brengsek. Pemerintah mau gaspol ekonomi. Dia malah tarik duit dari masyarakat. Dari perbankan lagi yang ditarik. Ribuan triliun. Gila ini guys. Apa akibatnya? Crowding out kredit yang harusnya buat sektor real. Jadi pindah ke sektor setan. Bisnis di atas. Lu harus paham. Kenapa? Ini makanya lu lihat UMKM itu bisa makin nyungsep. Makin hancur lebur dunia bisnis nih. Ujung-ujungnya apa? Kalau banyak pengusaha-pengusaha UMKM gak bisa dapat kredit. Ujung-ujungnya konsumsi pasti melambat. Ujung-ujungnya kredit modal kerja juga terhambat. Ujung-ujungnya dunia usaha mengalami stagnasi. Gak bisa growing, gak bisa ekspansi. Gak bisa. Soalnya pengusaha kalau mau kembangin kredit ya harus ngutang. Dan dari sini lu bisa paham kenapa bank lebih seneng nabung di bank setan Indonesia dibanding duitnya dikucurin ke bawah. Karena resikonya nol, imbal hasil tinggi, yieldnya tinggi tuh bunganya. Dan sangat liquid, ya lu bisa cari kapan aja. Nah ini bahaya guys. Kalau kita biarkan ini terus menerus berlarut-larut seperti ini, ya logis aja lah kalau seandainya ya dunia usaha makin berat. Kenapa? Karena perbankan gak punya likuiditas. Ditanya duit lu mana? Kan kemarin habis dikasih sama Purbaya ratusan triliun. Gak ada pak, duitnya kemana? Parkir di atas. Beli SBN lah, gila lu. Terus lu mau kasih kredit sama orang pakai mana duitnya? Dari langit. Ujung-ujungnya apa? Karena makin sedikit duit yang kering nih di kantong-kantong perbankan, ujung-ujungnya bunga kredit pasti tinggi. Jujur lah lu kalau kredit ke bank hari ini, bunganya kecil apa tinggi? Pasti tinggi. Wajar, ya karena likuiditas kering. Makanya jangan heran, gue lihat banyak pengusaha-pengusaha yang kalau mau ngutang bahkan sampai ke pinjol. Kan gila ini, gila banget. Dan ini berbahaya lu buat teman-teman UMKM. Lu harus sadar, lu itu yang lagi dikerjain, lu itu yang bayar harga. Lu lagi disembeli lu. Lu tahu gak sih apa yang terjadi kalau kredit yang harusnya membangun UMKM itu ternyata di stop, di cut. Karena duitnya pindah ke surga nih. Anak-anak setan itu juga main di atas tuh. Ujung-ujungnya apa? Yang paling parah, ya UMKM kita bakal banyak yang gagal naik kelas. Kenapa? Karena kalau pengusaha kaya, duit triliunan, oligarki, mereka mau ekspansi bisnis, mereka masih bisa pakai cash flow sendiri, balance sheet sendiri masih gede. Mereka punya retain earning, laba ditahan dari tahun sebelumnya, dari 10 tahun sebelumnya. Bisa ekspansi bisnis pakai duit dewe. Tapi lu bayangin kalau UMKM, orang-orang yang omzetnya cuma 100 M, cuma 50 M, atau di bawah itu bahkan. Mereka kalau mau ekspansi bisnis, beli mesin baru, buka cabang baru, pakai apa? Kredit bank. Tapi gimana mau minta kredit ke bank, duitnya nggak ada. Kalaupun ada, bunganya tinggi. Gak bisa. Ujung-ujungnya banyak pengusaha kita yang jalan di tempat. Prabowo lu harus tahu. Logikanya gimana? Kita mau GDP tumbuh 8%. Udah agen CIA kemarin habis-habisan ngadalin kita. Sekarang pindah jadi karyawan Bill Gates. Tapi masih tersisa satu nih CS-nya dia nih. Sama-sama anak setan. Ngeri nih. Karena dia juga gak peduli. Kalau bisnis-bisnis gak bisa ekspansi, gak bisa buka cabang lagi, nambah mesin. Artinya dia gak bisa nambah karyawan. Artinya penyerapan tenaga kerja terhambat. Padahal UMKM itu adalah penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia loh. Lebih dari 90% karyawan yang ada di Indonesia kerjanya buat pengusaha UMKM. Bukan buat oligarki, enggak.
Karena kalau pengangguran makin banyak, pengangguran makin naik nih, meningkat nih. Tapi terselubung karena pelan-pelan di level UMKM. Nggak terdaftar nih pengangguran ini nih. Jadi nggak terlihat dramatis nih di statistik di angka. Beda kalau ada pabrik kolaps 12.000 orang PHK kecatet tuh. Tapi kalau UMKM nggak kecatet. Warung sate Bang Ali, 17 orang karyawan di PHK nggak kecatet guys, nggak. Tapi banyak perintilan nih masing-masing di Kabupaten Sidoarjo, di Wonosobo, di Purworejo, di Sukabumi. Lu kalikan itu semua masif terjadi. Artinya diem-diem ada PHK terselubung. Ujung-ujungnya apa? Orang gak punya gaji. Banyak orang-orang gak terima gaji lagi tenaga kerja kita. Ujung-ujungnya apa? Daya beli melemah. Makanya teman-teman lihat. Lu merasa gak sih IHSG naik terus? Ya gue sih happy tambah kaya raya. Tapi sebetulnya situasi di bawah real, duit kering. Karena dikadalin kita habis-habisan nih. Betul-betul nih. Mereka gak ada kesetiaan sama Garuda Pancasila, gak ada. Setianya sama patung Liberty nih si brengsek-brengsek ini. Dan ini penting karena apa ya, ujung-ujungnya ya rumah tangga yang kena PHK ini, tenaga kerja ini, itulah tulang punggung perekonomian Indonesia. PDB Indonesia lebih dari 50% sumbangsinya. Dari mana? Bukan dari investasi, tapi dari konsumsi. Ingat rumus GDP, government spending, consumption, investment, dan ekspor lebih besar daripada impor. 4 ini penting nih harus dijaga, tapi konsumsi bisa makin lama makin habis. Kalau bank setan di Indonesia tidak setia sama republik ini, isinya para pengkhianat bangsa nih. Sama satu geng ini karyawan Bill Gates nih. Aduh, kacau ini. Karena perekonomian kita ujung-ujungnya dibentuk cuma memperkaya yang di atas nih. Banker-banker ini, oligarki ini nih. Jadi di atas itu kaya raya, likuiditas banyak karena semua ngumpul di atas nih. Tapi di bawah kering. Paham gak sih lu yang gue omongin? Soalnya uang kita berputarnya di bank-bank besar. Banker-banker ini kita yang perkaya. Kita lo yang bayar mereka lo. Gajinya itu dari kita lo triliunan itu. Karena lu bayar pajak. Itu buat bayarin bunga surat utang itu pakai duit lu. Makanya lu harus care, lu harus peduli nih. Lu gak boleh tutup mata. Lu itu lagi dirampok sama banker-banker itu. Gak kelihatan, legal iya. Tapi berbahaya kalau kita biarkan terus-menerus seperti ini, ujung-ujungnya apa? Ekonomi nggak turun ke bawah, nggak ke akar rumput, nggak ke lu. Semua mainnya di level atas semua nih. Banker-banker sialan itu tuh. Ujung-ujungnya ketimpangan nih, dan ketimpangan bisa menyebabkan chaos. Itu jangan-jangan yang lagi disiapin buat menjatuhkan Prabowo. Padahal udah bagus visi misinya si Prabowo. Ekonomi tumbuh 8% ya, gue investor happy banget gue. Gue yakin bahkan kalau kita bisa kejar itu IHSG 20.000 guys. Si Purbaya bilang IHSG 10.000. Menurut gue bisa 20.000 bahkan. Asal apa? Ekonomi kita tumbuh 8%. By the way guys, hari ini Vietnam udah berhasil mewujudkan cita-citanya Prabowo. Sesuai ramalan Benix. Benix dari bertahun-tahun lalu udah meramal ekonomi Vietnam bakal tumbuh 8%. Tapi kenapa dia bisa tumbuh 8%? Indonesia gak bisa, termehek-mehek. Mau kejar 6% aja gak bisa. Simple jawabannya. Karena di sana Bank Sentral setia pada negara. Bank sentral setia sama eksekutif pemerintah seperti di China. Setia mereka. Visi misi negara apa? Belok kanan, kita belok kanan. Negara mau belok kiri, kita belok kiri. Negara maju, kita maju. Setia mereka. Makanya jangan kaget ketika ekonomi Indonesia cuma bisa tumbuh 5%, Vietnam sudah berhasil tumbuh 8%. Dan kalau lu cek di Vietnam, wajar aja ekonominya tumbuh 8%. Kenapa? Karena kalau lu pergi ke Vietnam, pinjem ke bank, tahu lu bunganya berapa? 1,2%. Bunganya berapa? 2%. Gila, logis. Ekonomi lu mau tumbuh 8%, ya bunga bank lu ya di bawah 8% lah goblok. Lu mau ekonomi lu tumbuh 8%, terus kredit di bank 12% buat apa? Tapi Vietnam berani, punya nyali. Bahkan suku bunga bank sentral dia aja ya, BI rate-nya di kita, dia lebih murah dibanding kita loh. Nyalinya tinggi. Pak jadi inflasi dong? Iya jadi inflasi. Inflasi di Vietnam berapa? 3,3%. Indonesia berapa? Cuman 2,9%. Yang artinya Indonesia sebetulnya punya ruang. Buat apa? Nurunin suku bunga dong. Makanya lu jangan heran kalau lu pergi ngutang ke bank Indonesia, bunganya gede. 12%, 13% sadis. Tapi kalau lu pergi ke Vietnam, lu pengusaha di Vietnam, pergi lu ke bank BDV, pergi lu ke bank Bank, pergi lu ke bank HD Bank, pergi lu ke bank militer by the way di sana punya bank juga. Pergi bank ke SHB, Second Bank dan lain sebagainya. Bunganya berapa? 1%, 2%. Nih BDV, lu pergi ke BDV lu, mata lu buta, lu punya mata gak dipakai lu. Lihat tuh bunganya berapa lu, kalau lu minjem di Vietnam. 1,2%, gila gak? Ini buat pinjaman jangka pendek nih. Cukup nih buat modalin lu ekspor impor. Kalau lu mau pinjaman lebih gede lagi, lu dapat bunga 4,4% setahun. Gila, gak kebayang. Enak banget jadi pengusaha di Vietnam, didukung habis-habisan sama bank sentralnya. Bank sentral Vietnam mendukung visi misi pemerintah, GDP 8%. Di Indonesia apa banknya
Malah dia download duit dari bawah. Purbaya lagi masukin duit nih 200 triliun ke bank-bank himbara nih. CS gue nih, tarik adanya, tarik. Ribuan triliun, gila. Kering di bawah mati, biarin aja. Pengangguran banyak, biarin aja. Wih, ngeri guys. Ngeri banget nih permainan para dewa-dewa ini nih. Padahal kita sebetulnya bisa loh GDP 8% asal kita mau gampang copy paste aja lah. Bisnis-bisnis yang mendatangkan devisa buat negara. Berarti berbasis ekspor, kita dukung. Seperti di Vietnam, bisnis-bisnis yang bisa dapat 1,2% adalah bisnis apa? Mau lu UMKM, manufacturing. As long as lu ekspor atau bisnis lu berkaitan dengan barang substitusi impor, jadi mengurangi barang-barang impor, lu bakal dapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Contohnya apa? Manufaktur ekspor, UMKM yang sifatnya produktif. Jadi lu gak bisa ambil duit 1,2% buat trading kripto, gak bisa lo. Brengsek lu namanya. Atau trading saham gak boleh. Lu bisnis di bidang pertanian, boleh. Memproduksi bahan pangan, boleh. Logistik, boleh. Jadi industri-industri penunjang ekspor atau substitusi impor didukung penuh sama pemerintah guys. Itu yang harusnya kita copy paste dan ini udah gue ngomong dari bertahun-tahun lalu. Indonesia tumbuh 8% gampang. Kasih suku bunga kredit 1%. Ada pabrik tekstil, lu jual kemana? Afrika Selatan. Lu jual apa? Baju tentara. Tentara mana? Tentara Jerman. Gua kasih lu 1%. Gua kasih lu 2%. Gak apa-apa. Kenapa? Kita dapat devisa. Kita dapat dolar. Kita dapat euro. Wey, powerful. Kita punya rupiah nih. Kenapa? Karena semua bisnis orientasi ekspor kita subsidi besar-besaran. Dan Vietnam sadis banget. Bukan cuma bisnis-bisnis pabrikan, manufacturing yang didukung loh. Tapi para petani, nelayan, petambak juga diberikan bunga kredit yang sangat rendah. Lu bayangin aja, lu lihat nih, lu jadi petani di Vietnam, bunga bank berapa? 1-2% guys. Gila nih Amran, lu harusnya marah-marah nih sama Purbaya nih, Amran sama Purbaya, lu harusnya marah-marah tuh ke Bank Indonesia. Kenapa petani di Indonesia ini susah hidupnya? Ya gimana? Mau nambah lahan, mau beli pupuk, mau beli bibit, duit dari mana? Susah. Gila lu, bunga di Indonesia gede banget. Tapi jadi petani di Vietnam bunga cuma 1%, 2%. This is a fact guys. Come on lah, lu katanya mau GDP 8% Prabowo. Lu ngerti gak sih? Lu lagi dikerjain. Lu udah harus bisa neken itu Bank Indonesia supaya apa? Ya segaris lah dengan kebijakan pemerintah. Dan gak main-main lu Vietnam membangun industri dia dari bawah lo. Dengan sistem kredit ini. Mereka itu kasih duit sampai $4 billion loh. Buat orang-orang yang bekerja di bidang perkebunan, petani-petani kecil, nelayan. Mereka dapat cadangan dana $4 billion, 67 triliun tuh. Spesifik, kucurkan buat petani, jangan dipakai buat yang lain. Hebat. Dan bank-bank pemerintah itu juga dikoordinasikan. Total ada 21 bank di Vietnam, dikoordinasikan. Lu gue injek duit $20 billion, setara 340 triliun bro. Duitnya buat apa? Kalau lu bergerak di bidang infrastruktur, namanya Vietnam, ancur-ancuran tuh, jalanan kecil-kecil. Kita mau ekspansi besar-besaran. Ayo perbankan dukung, boleh. Bunganya berapa? 1,5% guys. 1,5%. Lu jadi pengusaha infrastruktur yang kayak si Broron, lu pasti happy banget lu kalau ada di Vietnam lu. Kenapa? Lu bangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah, bangun bendungan. Bunganya cuma 1,5%. Makanya jangan heran akan makin banyak pengusaha-pengusaha crazy rich lahir dari Vietnam. Kenapa? Karena mereka mendukung program pemerintah dan pemerintah juga mendukung balik. Subsidinya gak nanggung-nanggung 340 triliun duit subsidi bunganya lu. 1,5%. Petani lu bisa dapat 1%, nelayan 1% kan gila. Gila banget. Jadi lu gak usah heran kalau GDP mereka bisa di atas 8%. Tapi gua tanya sama pengusaha di Indonesia. Jujur tulis di kolom komentar di bawah ini. Lu bisnis konveksi, lu bisnis trucking, lu bisnis logistik. Berapa lu bayar bunga di bank? Ada 1%, 2%? Enggak. Yakin gue mayoritas di atas 7%, mayoritas di atas 8%, yakin gue. Terus gimana ceritanya kita bisa mau GDP 8%? Gak logis, sedih gue, sorry bro, sedih banget gue dengernya. Dan berdasarkan data kita terakhir ya, Vietnam ini di tahun 2025 kemarin tuh dia tutup buku. Penyaluran kur di sana itu udah lebih dari 250 triliun buat kur di sana. By the way ini negara yang jauh lebih kecil dari kita loh. Tapi agresif banget ngejar pertumbuhan ekonomi. Dan 250 triliun itu disalurkan udah di lebih dari 6 juta KK. 6 juta atau lebih tepatnya 6,7 juta KK yang ada di Vietnam. Disuruh lu buka usaha, lu jadi petani, lu jadi nelayan, lu pergilah berkebun, lu buka tambak. Lah ini modalnya nih negara kasih nih. Kan gila ya, hebat banget Vietnam. Ya kalau lu bandingin dengan Indonesia nih, capcay banget nih Indonesia nih. Bulan November 2025,
Kredit kur kita cuma 230 triliun loh. Kalah sama Vietnam. Gila ya, negara kita jauh lebih besar, GDP kita jauh lebih besar, populasi kita lebih besar, tapi Vietnam lebih ada nyali guys. Kita cuma bisa ngasih 230-an triliun. Vietnam ngasih 257 triliun guys. Hebat ini banker-banker Vietnam nih, setia nih sama negara nih. Tapi setelah lu pikir-pikir lagi, ya itu bukan salahnya pemerintah juga. Karena kayak kemarin orang-orang demo, jujur ya memang wajar juga sih, memang gak ada otak kan. Banyak juga influencer tuh ngaco, bilang rupiah, yang ngaco lah rupiah bisa melemah sampai 17.000 dolar karena katanya ada yang hedging dolar tuh. Sampai berapa 85 juta dolar. Ngaco, gak ada hubungan dengan itu. Memang kalau udah goblok aja lah. Yang ngaco lah, karena rupiah melemah bukan karena duit kecil, 85 juta dolar duit kecil. Enggak, karena ada yang jualan SRBI sama SBN sampai 650 juta dolar. Makanya rupiah melemah. Penjelasan yang simple, tapi itu udah masalah nggak? Enggak. Jadi apa nih guys yang harus dilakukan oleh pemerintah biar ekonomi kita bisa tumbuh 8%? Yang pertama udah jelas lah harus sinkron nih. Bang setan Indonesia itu jangan dibiarkan setia sama patung Liberty. Nggak bisa, udah bertahun-tahun dikuasai CIA. Nggak bisa. Masa mau negara kita jadi budaknya elit global? Udah kemarin satu kebablasan, menteri kita ternyata terbukti karyawannya Bill Gates. Aduh, sekarang mau dibiarkan lagi nih bang setan di Indonesia tidak setia sama republik ini. Ini bahaya guys, makanya gue mau sharing nih skenario yang harusnya diambil sama negara. Yang pertama, BI rate itu menurut gue harus turun. BI rate itu bahkan harus di bawah 4%. Dan yang namanya SBDK, suku bunga dasar kredit, ini bank-bank Himbara, bank BCA, itu wajib di bawah 8%. Jadi kalau orang utang ke bank jangan bunganya 12%, itu udah ngaco. GDP mau tumbuh 8%, bunga kredit 12%, 13% kan ngaco. Ya logikanya ya di bawah 8%. Dan ini udah baik lu gue di bawah 8%. Dan gue yakin kalau suku bunga dasar kredit bisa di bawah 8%, dampaknya apa? Pertumbuhan kredit itu bisa sampai 10%. Bukan cuma 7%. Didih, kecil banget. Harusnya bisa 9-10%. Asal SBDK di bawah 8%. Ujung-ujungnya apa? Pertumbuhan ekonomi bisa sampai 6,5%. Terus rupiah gimana? Melemah nggak? Melemah. Gue yakin rupiah terdepresi berapa? 2-4% lah, and that's okay. Kenapa? Masih terkendali. Inflasi naik bisa, naik tipis 0,3-0,5%, masih oke. Kenapa? Karena masih di bawah 4%. Vietnam pun rela bayar harga. Ekonomi dia naik, suku bunga kredit turun. Konsekuensinya apa? Inflasi, iya. Dan lu bisa lihat di layar kaca, memang dalam 5 tahun terakhir mata uang dong Vietnam udah melemah. Dolar terus menguat, hampir 15% lo dalam 5 tahun. That's okay. Kenapa? Begitu ekonomi lu berubah menjadi ekonomi berbasis ekspor, bukan ekonomi berbasis impor atau konsumsi, lu harusnya happy dan lu memang wajib happy. Karena tadinya lu ekspor cendol ke Amerika $1 cuma dapat 15.000 rupiah. Gara-gara rupiah melemah, satu cendol jadi 20.000 rupiah, lu happy apa tidak? Lu happy, makanya lu jangan makan tipuan-tipuan palsu media-media jongosnya George Soros itu. Selalu kita dibikin takut, gak ada masalah. Even Vietnam aja sampai dituduh sama Amerika melakukan manipulasi mata uang, sengaja melemahkan mata uangnya, sengaja membiarkan dolar menguat. Wajar. Katanya mau jadi juragan ekspor, begitupun yang dilakukan Cina, begitupun Indonesia. Begitu Indonesia pengen menjadi negara maju, kita harus berbasis ekspor. Dan kalau barang-barang kita mau laku di ekspor, mata uang kita wajib melemah. Jelas itu. Makanya kita harus subsidi pabrik-pabrik yang orientasi ekspor, manufacturing, UMKM, jasa, orientasi ekspor bisa mendatangkan devisa. Kita subsidi kreditnya habis-habisan. Jangan 8%, 6%, enggak, 1%. Vietnam aja punya nyali. Masa kita nggak bisa? Dan happy nggak? Happy. Gue dulu pelaku ekspor guys. Gue seneng lihat rupiah melemah. Bagus nggak? Bagus. Tambah kaya raya kita. Memang banyak anjing-anjing di Indonesia ini, anjing-anjing asing yang pengen Indonesia jadi budak dolar. Jadi dibikin takut kalau dolar itu menguat. Hello, kita harus senang kalau dolar itu menguat. Artinya cuan tambah gede. Lu eksportir. Tapi Indonesia bertahun-tahun diperbudak dengan mindset takut dolar. Kenapa? Karena semuanya diimpor. Lu dibikin sama oligarki. Harus makan roti. Bahan bakunya apa? Terigu. Terigunya, gandumnya lu tanam di sini. Tidak. Di Kanada, di Amerika. Lu perkaya mereka. Makan tuh roti. Makan tuh bakmi. Barang impor semua. Makan tuh tempe. Barang impor semua kedelai. Jadi kalau begitu dolar itu menguat, kita ketakutan. Karena impor tempe itu kan pakai dolar. Nanti gak sanggup lagi. Inflasi. Mahal. Rakyat demo. Iya, rakyat udah dimanipulasi sama asing. Setia sama produk-produk asing. Tapi sekarang apakah masih begitu? Enggak. Untungnya kita udah swasembada pangan. Tinggal tunggu waktu kita merdeka lagi swasembada energi. Kalau kita udah bisa jadi net eksportir, kita wajib cinta rupiah melemah. Wajib.
Tapi ya stabil, terukur, terarah. Sama seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Lu ngerti gak di sini? Jadi lu jangan ketakutan lu. Sama jongos-jongosnya George Soros itu. Bang semua itu. Ujung-ujungnya apa? Dia pengen duit itu di atas. Kering di bawah. Tabung semua ke atas sama Bank Setan Indonesia. Ini kan karyawannya mereka nih isinya nih. Nah ada skenario lain yang menurut gue sebetulnya sebaiknya pakai skenario yang kedua. Skenario Benix apa? Bank sentral di Indonesia itu wajib menurunkan bunga agresif. Turunnya sampai 200 basis poin. Targetnya suku bunga dasar kredit di perbankan itu 5%. Jadi lu kalau ngutang ke bank bunganya harus 5%. Artinya kredit itu gue yakin naik. Duit yang disalurkan bisa tumbuh 12-15%. Karena bank-bank di Indonesia jadi gak bisa males-malesan. Duduk-duduk ongkang-ongkang kaki dapat duit gak bisa. Karena SBDK-nya udah kecilin, mau gak mau lu bisa survive dengan cara kucurin kredit ke bawah. Simple, ambil selisihnya, suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, selisihnya itulah cuan lu. Jangan duitnya lu tabungin di langit, memperkaya banker-banker setan itu, jangan. Enak aja lu, rakyat tambah susah. Gue yakin kalau kita bisa bawa SBDK di bawah 5%, ujung-ujungnya apa? Investasi bakal naik tajam, jadi gak usah takut. Properti, manufacturing bakal hidup. Dan pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 7,5%, bahkan 8%. Tapi ada harga yang harus dibayar dong. Iya apa? Rupiah pasti melemah. Melemahnya berapa? 6-10%. That's okay. Karena by that time kita udah menjadi negara berbasis ekspor. Rupiah melemah 10% masih bisa, that's okay. Ada capital outflow, ada dalam jangka pendek, pasti terjadi. Inflasi naik, iya 0,8 sampai 1,2%. Hitungan kita itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita tetap menjadi negara yang hobinya impor minyak dari Singapura, memperkaya mafia Singapura, impor dari Arab Saudi, impor bahkan dari Malaysia, ya mati kita. Ujung-ujungnya apa? Kita kalau mau survive, kita harus bisa mensubstitusi barang-barang impor itu. Tadinya mobil-mobil kita jalan pakai bensin Timur Tengah, pakai bensin Malaysia, kita harus ganti ke listrik karena bahan bakunya batu bara kita yang punya. Makanya penting pemerintah itu memperpanjang insentif mobil listrik, bukan malah dihilangin. Goblok. Begitu harga minyak bumi naik, kolaps negara. Kita udah dijadikan budak barang impor, budak kedelai, budak gandum, budak energi bahkan. Nggak bisa nih, makanya harus didukung transisi mobil listrik wajib supaya negara kita tetap stabil kalau harga dolar naik. Harga bensin gak ikut naik karena semua udah pakai mobil listrik, gak ada lagi demo-demo di jalan. Kesimpulannya apa? Target 8% itu sangat bisa kita capai. Tapi ya kita harus berani nih mengorbankan stabilitas jangka pendek seperti Vietnam. Mata uang Vietnam dong ya terus melemah terhadap dolar, tapi mereka bayar harga di situ. Inflasi naik, that's okay. Dalam jangka pendek gak apa-apa, stabilitas dikorbankan. Yang penting kita kejar growth dulu, baru nanti kita rapihin di situ. Nah pertanyaannya gini guys, mampu gak menurut lo ya pemerintah Indonesia mengejar memperbaiki kebijakan moneter kita yang belum sinkron ini? Dan ini gak akan bisa terjadi menurut gua selama kita tidak punya kendali. Karena bank sentral ini selalu ngaco, ngomongnya apa kita independen. Sejak peristiwa 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 99, bank sentral kita itu katanya independen. Tapi lu udah tau lah definisi independen ini apa. Ya sama aja kayak ada media-media ngaku paling independen. Belakangan terbukti karyawannya George Soros. Yang jadi pertanyaan, kalau ini orang-orang banker-banker ini ngaku-ngaku independen dan lu udah tahu independen itu artinya apa, lu harus tanya. Jadi mereka bosnya siapa? Jangan-jangan bosnya bukan Republik ini. Ngeri nggak? Jangan-jangan bosnya bukan Prabowo, presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia, dapatkan mandat untuk memimpin Republik ini. Ngeri nggak kalau ternyata setianya sama patung Liberty guys? Jujur aja menurut gua aneh. Karena pemerintah mau belok kanan, pemerintah mau gaspol. Dia malah tarik rem kan ini namanya bang sate kambing nih. Gak nyambung nih bang sate yang satu ini. Logis nggak? Gue sekali lagi tanya sama teman-teman, kita mau GDP tumbuh 8%, lu mau gak bisa lu tumbuh 8% tapi syaratnya lu harus ambil kredit ke bank bunganya 13%. Masuk akal gak sih? Ayolah menurut gue kita bener-bener harus bisa rapiin ini loh. Menurut gue bank sentral di Indonesia harus direformasi total. Harus, wajib. Dan jangan anggap mereka manusia suci, enggak. Ya lu asal tahu aja kemarin ada kasus tuh. Soal apa? Korupsi dana CSR, duitnya 1M 2M, enggak. Jauh lebih banyak dari itu. Lu harus pikir. Dan harus diperiksa juga karena ada bank sentral di Kazakhstan yang ketika ternyata orang lagi pada sibuk dengan prahara di tahun 2025, di belakang layar dia sibuk jualan cadangan emasnya. Ngeri bang setan Kazakhstan, ngeri banget permainannya. Ujung-ujungnya apa? Lu tau lah harga emas kan naik terus kan. Hari ini naik terus harga emas. Kalau dihitung kerugian negara berapa triliun tuh jual emas di harga murah. Padahal harga emas naik terus. Sebetulnya mereka setia sama siapa guys? Bang sate kambing dari Kazakhstan ini. Dan lu penasaran gak sih? Mereka-mereka nih yang ngaku-ngaku independen, sebetulnya siapa bosnya di belakang layar?
Lu setuju gak kalau kita kupas lebih detail? Kan yang satu udah terbukti karyawannya elit global. Sekarang jadi budaknya Bill Gates. Lu penasaran gak sih? Yang masih ketinggalan di republik ini nih, belum diganti nih sampai hari ini. Dia karyawannya siapa guys? Lu setuju gak sih kalau kita kupas lebih detail? Siapa sosok sebetulnya yang mengendalikan negara kita? Ngerjain Prabowo habis-habisan. Kalau setuju, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal bahas lebih detail dan tuntas tentang sosok di balik banker-banker setan ini semua. Dan pertanyaan paling penting, lu setuju gak guys kalau kita itu seperti Vietnam? Bank sentral di Vietnam bertanggung jawab sama pemerintah Vietnam. Bank sentral di Cina, kenapa negara bisa maju hebat banget sampai detik ini? Karena bank sentral di Cina, ya karyawannya Xi Jinping guys. Nggak bikin negara dalam negara, bukan budaknya IMF mereka, bukan budaknya World Bank, no. Mereka karyawan negara, harus bekerja demi kebaikan bangsa. Bukan ngaku-ngaku independen, tahu-taunya budak Bill Gates. Ngaku-ngaku independen, tahu-taunya karyawan BlackRock. Lu setuju nggak kalau di Indonesia kita bikin yang sama? Bank Indonesia wajib setia pada Republik, wajib bertanggung jawab sama pemerintah. Bukan asik sendiri, main sendiri. Lu setuju gak dengan itu? Kalau gue sih setuju banget. Tapi semuanya berubah guys sejak tahun 1998. Apa sebetulnya yang terjadi di sana? Kenapa tiba-tiba kita kehilangan kedaulatan terhadap sistem perbankan kita sendiri? Satu lagi nih terakhir menarik. Lu tahu gak sih semenjak menteri favoritnya rakyat Indonesia nih, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dilantik di tanggal 8 September 2025. Sampai detik ini BI rate gak pernah turun loh. Lu tau gak BI rate bulan September berapa? 4,75%. BI rate bulan Oktober berapa? 4,75%. BI rate bulan November berapa? 4,75%. BI rate bulan Desember berapa? 4,75%. Seru ya? Gak pernah turun BI rate kita. Kenapa guys? Kok presisi banget loh. Semenjak Purbaya dilantik jadi Menteri Keuangan, BI rate gak pernah turun. Menurut lu yang lagi diincer nih sebenarnya sama bang setan di Indonesia, Purbaya atau Prabowo? Siapa yang harus dihancurkan nih sama agen-agen asing ini? Dan kenapa ya mereka pengen banget ekonomi kita hancur lebur, stunting, dan jangan sampai ekonomi Indonesia bisa tembus 8%. Kenapa mereka pengen banget negara kita tetap miskin guys? Kenapa BI rate gak pernah turun? Coba lu jawab pertanyaan ini. Oke guys, ditunggu komentar kalian dan pandangan kalian. Jangan lupa like and share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.